Jam 10. Nah, untuk yang keramas, halaman berapa itu? Ini nanti yang SOP-nya bisa dulu. Kalian udah dapat belum komunikasi keperawatan harus apa, si A harus yang bagian apa gitu? Belum ya? Penjelasannya doang Bu, komunikasi itu apa gitu. Belum dapat tindakannya? Iya belum. Suruh nyari sendiri. Ini personal hygiene aja udah banyak. Ya. Untuk keramas. Golden monkey. Nah, untuk yang keramas ini kita yang harus disiapkan. Cara singkatnya aja ya, elonya nanti nyusul. Air. Untuk khusus yang keramas, ini airnya cukup 1 waskom sebenarnya ya. Nggak usah 2, ini karena gambarnya 2 aja. Karena dia hanya untuk membasahi, menyiram rambut, jadi tidak menggunakan waslap. Ada waslap di sini adalah untuk dipegang sama pasien, supaya kalau misalnya ada busa yang kena mata, dia langsung lap. Kalau misalnya waslap tidak ada, kita bisa menggunakan kain kasa. Kemudian harus ada ember. Ember ini adalah untuk menampung air yang jatuh dari talang keramas. Ini bentuk-bentuk talang keramas ya, macam-macam. Nanti yang di kampus beda lagi bentuknya. Ada yang seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah talang keramas yang portable, yang bisa dipindah-pindahkan. Kalau yang tidak bisa dipindahkan itu modelnya yang ada di salon-salon. Kalau kalian apa tuh namanya krimbat, kan ada keramas dulu. Itu yang tidak bisa dipindah-pindah. Ini yang bisa dipindah-pindah. Jadi ini untuk air mengalir ke bawah, ya sama ya bentuknya seperti ini. Jadi serupa seperti pispot juga sih ya, urinal. Ini kemudian ini air ketampung di sini, tapi dia akan keluar ke sini. Ini juga sebenarnya ada selangnya di bawah. Jadi ini adalah selang ini nanti arahnya ke ember. Sama ya, ujung yang lancip ini arahnya ke ember. Jadi tidak mengarah ke tempat tidur, jadi ke bawah ember. Bagaimana kalau nggak punya talang keramas? Kita bisa menggunakan gulungan perlak yang digulung, kemudian dibentuk setengah lingkaran. Supaya tidak keras, kita gunakan handuk atau selimut. Jadi memang harus berkorban supaya pastinya ada yang basah gitu. Memang agak ribet karena harus menggunakan perlak yang lebar. Nanti setengah lingkaran, lingkaran yang lancipnya, lingkaran dua ujung lingkaran itu disatukan, arahkan ke ember. Nanti kalau bisa gunakan lagi perlak yang panjang. Kalau misalnya yang gulungan itu kurang panjang, jadi gunakan 2 perlak. Yang satu untuk gulungan setengah lingkaran, yang satunya untuk mengalirkan air ke ember. Kemudian handuk. Handuk ini minimal 1, jadi pada saat sebelum keramas kita pasang di bahu pasien, melingkari, jangan sampai membasahi baju pasien. Jadi seperti yang waktu krimbat juga ya, ingat-ingat yang pernah krimbat. Kemudian ada sampo, ada conditioner. Nih, ini kenapa ada bulatan kapas? Bulatan kapas ini adalah untuk menutupi
telinga pasien supaya tidak kemasukan air. Kemudian ada sisir, ada pengering rambut. Nah, pada saat menyisir itu menyisirnya jangan dari bagian atas ke bawah, tapi dari bawah kita urai kekusutan rambut pasien, baru sampai ke bagian yang menempel di kulit kepala. Jangan dibalik seperti kita keramas ya, seperti kita menyisir. Ini bisa membayangkan alat-alatnya, yang beda cuma ini aja yang nggak pernah lihat. Kemudian untuk perawatan mulut dan gosok gigi. Untuk perawatan mulut, oral hygiene itu ada 2 tindakan. Ada yang perawatan mulut menggunakan ini, bulatan kasa, deper. Ada yang memang membantu pasien untuk sikat gigi. Kalau membantu pasien untuk menyikat gigi atau menggosok gigi, yang kita butuhkan adalah ini. Pasta gigi dan sikat giginya, usahakan punya pasien juga. Kemudian gelas kumur. Kemudian handuk. Handuk ini dipasang di dada pasien supaya tidak basah pada saat kumur-kumur. Kemudian waskom kecil atau bengkok yang besar untuk membuang hasil kumuran pasien. Ini untuk menggosok gigi. Kalau untuk yang bagian bawah, ini kita kurang cairan NaCl-nya. Kita menggunakan kom sedang. Ini kom, ini waskom. Kita taruh ini bulatan-bulatannya ya, jadi nggak geletak, jadi ada di sini. Kemudian kita siram dengan larutan NaCl untuk membersihkan mulut pasien. Kenapa harus larutan NaCl? Walaupun agak perih, larutan NaCl ini dapat membersihkan plak-plak yang menempel di gusi pasien. Misalnya ada lendir-lendir, kalau pasien yang nggak sadar kan sekretnya dia terus produksi ngumpul. Ini bisa dibersihkan dengan larutan NaCl. Atau pada pasien-pasien dengan perdarahan ada bekas darah sehingga mudah dibersihkan dengan NaCl. Jadi gunakan NaCl. Tapi kalau misalnya pasien dengan kondisi memang dia tidak bisa untuk menggosok gigi, tapi pasiennya sadar, jangan gunakan NaCl kalau untuk yang rutin, tapi gunakan larutan yang hangat atau pakai larutan aqua ya, yang dalam kemasan. Kemudian kita untuk mengangkat ini gunakan pinset anatomis, jangan menggunakan pinset chirurgis, karena kalau yang chirurgis yang sininya ada giginya, ada lancip-lancip di sini, dia bisa melukai mulut pasien. Jadi gunakan yang anatomis, yang lempeng, cuman bergerigi begini saja. Dan jangan lupa sarung tangan. Kemudian setelah membersihkan, ini dibuang ke dalam bengkok. Entah kenapa namanya bengkok. Kalau bahasa Belanda ini namanya nirbeken. Nanti kalau ambilin nirbeken ya, kalau misalnya ada perawat-perawat yang lebih senior, biasanya nyebutnya masih nirbeken. Atau namanya piala ginjal, karena bentuknya seperti ginjal. Ya, untuk menggunting kuku. Nah, untuk menggunting kuku,
Ini menggunakan waskomnya 2 untuk bagian atas, yaitu tangan. Nanti kalau misalnya bagian kaki mau dibersihkan juga, gunakan waskomnya yang lebih besar dari ini. Kalau ini kan kecil, ukurannya sedang. Pakai yang waskom untuk memandikan. Jadi berisi larutan air hangat, yang satu untuk merendam kuku dan menyikat kuku, disabunin. Setelah sudah disabunin, setelah disikat, baru kita pindahkan kukunya yang tadi dibilas di air yang satunya lagi. Jadi yang satu merendam dan menyikat kuku pakai sabun, yang ini untuk membersihkan. Jadi pakai 2 waskom. Atau kalau cuma ada satu, ini setelah merendam kuku supaya empuk saat digunting. Kemudian kita sabunin, kita sikat, airnya dibuang, kita ganti. Jadi bisa 1, bisa 2. Cuman ya itu perawat harus bolak-balik kamar mandi. Ya, ini sabun, ini sikat kuku. Sikat kuku itu bentuknya macam-macam. Ada yang cuma atasnya doang seperti sikat cuci. Ada yang bentuknya ada pegangan, ada yang bentuknya seperti sisir. Ini adalah untuk membersihkan bagian-bagian yang keras. Tapi ini jarang digunakan juga. Biasanya kalau untuk kaki ini untuk bagian tumit, menghilangkan yang ini. Kemudian handuk, jadi setelah dibersih, rendam, sikat, bersihkan, keringkan. Kemudian ini adalah bengkok juga, tapi bengkoknya ini nanti harus diisi dengan larutan antiseptik, bisa saplon, bisa air sabun, sabun diencerkan. Yang penting nanti ada guntingan kuku ini tidak menyebar, jadi jatuh langsung ke sini. Setelah dibersihkan, kita gunakan lotion pada tangan atau kaki. Ini alat-alatnya. Kemudian untuk personal hygiene perineum, udah dibahas sekarang ya? Sekarang aja lah, nggak apa-apa. Ada 2 ya, ada 3 sebenarnya mah, ada 3. Ada vulva, ada penis, ada anus. Vulva hygiene, penis hygiene, anus hygiene. Ini adalah selimut mandi. Ini adalah gunanya untuk menutupi bagian perineum. Kemudian yang sama ini diaper, kasa gulung, kasa bulat. Dimasukkan di sini, gunakan juga larutan NaHCl atau larutan betadine atau larutan air hangat, sama seperti kita cebok. Karena kalau pakai NaHCl ya perih juga ya. Jadi gunakan larutan hangat, air hangat. Kemudian sama pinsetnya pinset anatomis yang tidak ada giginya, kemudian bengkok. Bengkoknya tidak usah diberikan larutan antiseptik, tapi cukup bengkok kering. Ini gunanya untuk setelah kita membersihkan, kita akan membuang di sini. Nanti cara membersihkannya kita lihat yang file yang satunya lagi. Sudah selesai, kita ganti coba. Nggak bisa. Yang ada gambar-gambar lagi. Ibu lupa naruh gambar-gambarnya di mana.
Nah, ya ini yang tadi ya. Lihat gambarnya. Pasien kumur-kumur, kepalanya miring, buang kumurannya ke arah bengkok. Jadi arah bengkoknya yang bagian melengkungnya ada di dekat pasien, yang melengkung besarnya ada di luar pasien. Langsung dikeringkan. Nah, ini kalau ngajarin pasien gosok gigi ya. Gosok gigi bagian luar depan dari atas ke bawah. Jadi arahnya ke bagian luar dulu dari bawah ke atas. Ini yang bawah. Kalau yang bagian atas dari atas ke bawah. Jadi mengikuti sela-sela gigi. Kemudian gosok gigi bagian luar samping kiri dan kanan dari atas ke bawah sama. Kemudian gosok gigi bagian dalam depan dari atas ke bawah. Gosok gigi bagian dalam samping kiri dan kanan dari atas ke bawah. Gosok permukaan geraham dari arah depan ke belakang. Yes. Ini juga sama pada saat kita akan membersihkan yang oral hygiene yang bukan gosok gigi, arah-arahnya sama. Ada gambarnya lagi enggak ya? Nah, ini. Langit-langit mulut dari arah dalam keluar, gusi dalam atas kanan kiri. Jadi langit-langit dulu, gusi, gigi. Jadi terbalik, kalau gosok gigi dari bagian luar, bagian depan ke belakang. Kalau untuk yang pasien, ini bagian yang belakang dulu, baru gigi. Yang terakhir adalah lidah. Udah kayak ke bawah nggak ada gambar. Ini kalau yang rumah sakitnya bagus untuk merendam kaki, alatnya bentuknya beda ya, nggak menggunakan baskom. Gambarnya pada pecah. Gambarnya nggak jelas. Jadi nanti cara meletakkan selimut mandinya untuk perineum hygiene adalah melintang untuk pasien perempuan. Jadi posisinya ini namanya posisi litotomi. Ditekuk, lututnya ditekuk sehingga nanti kita mudah untuk melakukan perawatan. Nah, untuk arah membersihkan, buka labia mayora. Udah belajar anatomi ya? Labia mayora itu bibir bagian yang luar. Menggunakan tangan non-dominan. Jadi arah membersihkannya labio minora. Kanan 1 kapas. Kiri 1 kapas. Kemudian minora kanan kiri masing-masing 1 kapas, 4, dan terakhir klitoris dan orificium. Jadi minimal di dalam 1 tempat wadah kom itu ada 5 gulungan kapas atau gulungan kasa plus 2 untuk memegang. Jadi minimal kita punya 7 kapas. Ya, untuk membersihkan perineum hygiene. Itu untuk kondisi perineum yang bersih. Jadi untuk 1 kali usapan akan memerlukan gulungan kapas yang lebih dari 1.
satu ya. Kalau di sini tulisnya satu. Jadi minimal ada 7 kapas. Jadi kalau naruh harus dilebihkan karena kita tidak tahu kondisi pasiennya. Misalnya kalau habis melahirkan pasti ada darah-darah. Bisa saja satu labia ini kita membutuhkan 2 kapas. Kemudian untuk penis. Kalau untuk penis sama yang bagian luar dulu, kita bersihkan bagian ujungnya gland penis dari orificium uretra dari lubang kencing ke arah bawah. Jadi kita bersihkan dulu bagian kepala penis, 1 kapas, kemudian 1 kapas lagi untuk bagian batang penisnya, kemudian 1 batangnya lagi, 1 batang. 1 kapasnya lagi untuk membersihkan bagian skrotum kanan kiri, jadi ada 2. Nah, untuk yang laki-laki yang 1 kapas adalah untuk memegang bagian penis oleh perawat, jadi harus ada sela juga. Jadi kalau untuk laki-laki minimal ada 5 kapas. 1 untuk megang, 1 untuk orificium, 1 untuk batang, 2 untuk skrotum ke arah rektum. Nah, kalau untuk laki-laki posisinya supine dengan kaki abduksi ya, bentuknya P, jadi kakinya dilebarkan. Tapi kalau untuk perempuan posisinya pada saat membersihkan adalah dorsal recumbent, bukan litotomi lebih diangkat. Bentuknya M shape. Sudah selesai. Ini nanti yang akan dipraktekkan pada Bapak ya. Tapi sudah ITS jadinya nanti ada praktek kita ketemu di Zoom. Siap untuk praktek ketemu lagi. Nanti LO-nya ini pecah-pecah jadi LO-nya masing-masing tindakan. Ada LO yang ada yang belum selesai. Membersihkan tempat tidur. Praktek tempat tidur itu ada 2 ya. Ada yang tanpa pasien, ada yang dengan pasien. Nah, ini cara melipat selimut. Ya, ada di sini. Bawah makanya bikin bocor jadi ini. Nanti diajarkan cara praktik itu cara melipat selimut, cara melipat lakan. Lakan itu ada lakan besar, ada lakan kecil. Lakan besar, ada beberapa lakan tapi beberapa lakan jangan lakan itu kalau kita itu ada ya bagian bawah selimut. Jadi menutupi spray. Kalau lakan kecil di rumah sakit itu sekarang biasanya sudah diganti dengan pelak pepet kali pakai. Nanti kalau kita akan mengganti spray alamon, ini dinamanya ini urutan seperti ini ya. Sarung bantal bawah, kemudian di atas selimut, kemudian ada beberapa pada, kemudian selap-selap, kemudian lap, kemudian lakan besar. Nah, kalau misalnya sudah tidak diganti dengan bentuknya pet, alas ini
klik lakukan diganti dengan PS. Akan besar itu selesai. Ya. Jadi kenapa seperti ini adalah urutan kita memasangnya. Jadi pertama kita akan memasang lap dulu, kemudian memasang lap, kemudian ditutupi dengan klik lakukan atau selang kecil, arahnya horizontal. Kemudian kita tutup dengan lakukan kalau ada, kemudian kita selimut. Nanti ditaruhnya di ujung kaki tempat tidur. Nanti kalau ada biasanya kita tinggal menarik ke atas kali. Kemudian yang terakhir kita mengganti sarung bantal. Nih sudut-sudut seperti ini pada saat kita memasang ada pelajarannya membentuk sudut. Walaupun sekarang sudah diganti dengan spray yang ada karet ujungnya, kalau misalnya belum ada, ini seperti ini dari ujungnya mengusik segitiga 5, yang ini diletakkan di atas, ini diselipkan ke bawah, ini diangkat ke bawah dan ditutup. Jadi ini akan membentuk segitiga di sini. Atau lebih lepasnya lagi diletak. Cara memasang lap ini juga ya, pasang 2/3 dari tempat tidur. Jadi yang dibagi-bagi dia. Jadi ada di tengah-tengah lap. Di atas itu dengan klik lakukan. Kemudian yang diselipkan. Bukan juga sama dia, bukan ini menepis spray dan klik lakukan. Jadi ditutup semua akar semuanya. Tapi sudah jarang digunakan karena akan banyak lakukan yang digunakan. Pasang selimut 30 dari kepala tempat tidur dan lipat bagian atas bobon belakang sampai batas dulu. Nanti tinggal narik. Ingat pada saat kita melepas atau memasang, usahakan tidak ada lakukan lap yang bersentuhan dengan lantai yang sama. Jadi ada yang pasang nanti ditaruh alat tenun, jadi kalau bawa juga alat tenun keranjang yang kotor, keranjang yang kotor. Kalau untuk pasien banyak sama, tapi kita nanti akan mendorong pasien ke sebelah yang jauh sama perawat dulu. Jadi jangan lupa ini hal-hal penting yang dipasang. Dan ada perawat yang megang ini pasien sebelah sini. Ya, nanti balik lagi. Kalau ini sebelah sini sudah dipasang, ini naikkan lagi penghalang tempat tidurnya, perawatnya nanti kita sebelah sini. Ini sama. Dah selesai sekarang. Sudah. Jadi nanti mari ke Google itu ada yang sistem dan teman-teman yang ada semua kan yang keluar masuk silahkan tanya-tanya, tapi tulis tangan, foto, langsung ke Google Classroom. Ya.